Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang saya hormati Ibu Leliana, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan juga Komunikasi, serta teman-teman yang selalu saya banggakan dan juga saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4, kelas 19 7C Margonda, akan mempresentasikan dengan tema illegal content. Pertama-tama di sini ada tim-timnya atau ada teman-temannya, yaitu ada Devi Lestari dan juga ada saya Tria Sidik selaku moderator, ada Desti Anissa Firti, Firda Ayu Alita, dan juga Muhammad Raihan Firdaus. Baik, selanjutnya untuk apa itu dari cybercrime akan dijelaskan oleh Devi Lestari. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime merupakan tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Cybercrime juga dapat diartikan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Alat utama kejahatannya yaitu teknologi komputer. Karakteristik cybercrime. Di sini ada 5 karakter. Yang pertama yaitu ruang lingkup kejahatan. Ruang lingkup kejahatan bersifat global dan seringkali dilakukan transnasional, sehingga sulit dideteksi dan menentukan hukum yang berlaku. Yang kedua, sifat kejahatan. Sifat kejahatan di sini tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Yang ketiga, pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan di sini tidak mengenal usia dan bersifat universal, seperti remaja bahkan anak-anak. Modus kejahatan. Modus yang digunakan di sini yaitu menggunakan teknologi informasi yang sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak mengerti seluk-beluk dunia cyber. Yang terakhir yaitu jenis kerugian yang ditimbulkan. Di sini dapat menimbulkan kerugian material maupun non-material, seperti waktu, uang, dan kerahasiaan informasi. Klasifikasi penanganan cybercrime. Di sini terdapat 3 klasifikasi penanganannya, yaitu yang pertama cyberpirasi. Cyberpirasi digunakan untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. Dan yang kedua ada cyber trespass. Cyber trespass di sini meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. Yang terakhir yaitu cyber vandalisme. Cyber vandalisme digunakan untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Desti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Devi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang illegal content. Illegal content merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi dan informasi yang telah melewati batas penggunaan sehingga menyebabkan berbagai kejahatan di dunia maya. Selanjutnya, illegal content sendiri memiliki pengertian, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Saat ini, jenis konten ilegal yang paling umum adalah penyebarluasan informasi perjudian. Selain perjudian, illegal content bisa berupa penyebaran berita bohong atau fitnah yang merugikan pihak lain, pornografi, dan situs-situs lain yang sifatnya melanggar ketertiban hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada cyber law illegal content yang akan dijelaskan oleh Firda. Baik, terima kasih Desti. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk cyber law illegal contents.
Nah, cyber law ini hukum yang digunakan di dunia maya atau cyber yang diasosiasikan dengan internet yang isinya itu mengupas mengenai aspek-aspek aktivitas manusia pada saat menggunakan internet. Nah, cyber law ini mencakup berbagai aspek hukum yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Nah, cyber law ini mencakup masalah seperti privasi online, keamanan cyber, kejahatan komputer, kekayaan intelektual dalam dunia digital, e-commerce, dan pertanggungjawaban hukum bagi tindakan online. Nah, selanjutnya di sini ada cyber law dalam illegal content. Nah, saat ini itu jenis konten ilegal yang paling umum adalah penyebarluasan informasi perjudian. Nah, perjudian yang dilakukan secara online itu menjadi lebih umum di masyarakat. Nah, pelaku judi online ini sering memperbarui atau menambahkan konten baru ke situs mereka ketika konten dan situs yang lama itu udah diblokir oleh lembaga. Nah, di negara Indonesia ini penegakan hukum terdapat konten ilegal yang bermuatan materi negatif saat ini diatur di dalam dua peraturan. Yang pertama itu meliputi Undang-Undang ITE dan yang kedua itu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup private. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rayhan Firdaus. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini ada motif penyebab dan upaya penanggulangan illegal content. Next. Motifnya menurut cybercrime dibagi dua, yaitu ada motif intelektual, ekonomi, politik, dan kriminal. Di sini ada motif intelektual, yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan diri pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Contoh dari motif intelektual yaitu memperkaya diri dengan menggunakan hak cipta orang lain terhadap dirinya atau si pelaku dari motif cybercrime. Lanjut ke bagian motif ekonomi, politik, dan kriminal. Di sini kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Contohnya yaitu memperoleh jumlah uang atau menjual data kepada korban atau pelaku yang sudah bekerja sama sebelumnya, lalu merusak atau melumpuhkan perangkat maupun jaringan korban. Lalu di sini ada memanipulasi suatu kegiatan yang negatif, pembuktian kemampuan, dan menyerang negara lain. Oke, lanjut ke next slide. Slide berikutnya tentang penyebab terjadinya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tri Asidik. Oke, terima kasih untuk Renan. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya dari illegal content atau kejahatan di cybercrime ini. Nah, di sini kenapa? Karena akses internet yang tidak terbatas, yaitu di sini internetnya terus-menerus ada selama 24 jam jika tidak diberhentikan oleh seseorang atau dari pusatnya. Kemudian ada kelalaian pengguna komputer. Nah, jadi si pengguna komputer ini lalai nih atau tiba-tiba lengah, kemudian datanya diambil. Kemudian mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern, atau cukup dengan beberapa aplikasi yang sudah disetting dengan serupa sebagaimana mungkin, kemudian mendapatkan data-data korban. Kemudian para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan juga kenal akan dengan teknologi komputer dan juga sudah terbiasa dengan itu. Kemudian sistem keamanan jaringan yang lemah atau korban keamanan jaringan yang lemah, tidak mengaktifkan antivirus dan juga sebagainya macamnya. Kemudian kurangnya perhatian dari masyarakat umum. Kemudian next. Nah, di sini ada upaya penanggulangan. Nah, penanggulangan apa yang diperlukan untuk cybercrime? Di sini ada upaya penanggulangan.
Nah, di sini penanggulangan apa yang diperlukan di dalam cybercrime ini, yaitu satu, ada pengamanan sistem yang kuat, atau komputernya harus dilapisi atau diinstal dengan antivirus, ataupun harus ada keamanan yang lainnya. Kemudian yang kedua, perlunya dukungan lembaga khusus atau dari Indonesia ini, misalkan ada lembaga apa yang memperhatikan tentang komunikasi dan juga informasi di bidang komputer. Kemudian ada penanggulangan global. Kemudian next. Di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini yaitu cybercrime adalah suatu tindak kejahatan di dunia cyber ataupun di dunia media sosial, maupun itu tidak bertemu secara langsung tetapi melakukan kejahatannya secara langsung walaupun tidak bertemu atau hanya di dalam dunia maya yang akan merugikan orang lain dan juga merugikan orang banyak. Nah, kenapa ada cybercrime? Di sini cybercrime yaitu efek negatif dari perkembangan global di bidang informasi yang sudah digunakan atau yang disalahgunakan oleh sebagian oknum atau orang-orang cerdas yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga ada juga undang-undang di sini nih. Ada undang-undang tentang telekomunikasi, kemudian tentang hak cipta, misalkan diciptakannya oleh Devi, kemudian dihak atau diklaim sebagai punyanya si Firda. Nah, itu nggak boleh tuh. Nah, kalau mau tahu undang-undang lebih lanjut atau lebih banyak lagi, ada kunjungi ke blogspot atau website kami ini. Dan juga terima kasih atas waktu kalian dan juga terima kasih semoga bermanfaat untuk bagi para pendengar yang mendengarkan ini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4 dari 197C01 Margonda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.